Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam diplomat, saya Hidayat Rajikin, saya siap bikin gebrakan. Sampah plastik merupakan salah satu sampah yang tidak terurai dengan cepat. Sampah plastik membutuhkan ratusan tahun hingga jutaan tahun untuk dapat terurai. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan bahwa sampah plastik di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 12,87 juta ton. Itu pun yang tercatat. Hal ini diketahui bahwa UMKM berkontribusi signifikan terhadap masalah sampah plastik. Dengan lebih dari 64 juta unit UMKM menggunakan plastik dalam kemasan menghasilkan volume sampah yang lebih besar. Banyak UMKM yang bergantung pada plastik karena biaya rendah dan kemudahan akses atau pencariannya. Banyaknya sampah plastik ini memberikan dampak negatif terhadap kesehatan manusia, ekosistem alam, terutama satwa laut, dan lingkungan. Mengapa plastik sangat berbahaya terhadap kesehatan manusia? Sampah plastik dapat menghasilkan zat karsinogenik, di mana zat ini dapat menyebabkan kanker pada tubuh kita, seperti kanker paru-paru, kanker prostat, kanker testis, dan kanker payudara. Hal tersebut terjadi apabila ketika plastik digunakan sebagai packaging, yang kemudian zat-zat yang ada pada plastik akan bermigrasi ke dalam makanan melalui kontak langsung atau suhu pada makanan dan lain sebagainya. Selain itu, sampah plastik dapat menyebabkan kerusakan ekosistem laut, mengancam mikroplastik, menurunkan kualitas air akibat pencemaran, bahkan menyebabkan biota laut mati. Nah, dari permasalahan di atas, solusi yang dapat diberikan untuk mengurangi penggunaan plastik di dunia adalah dengan menggunakan alternatif biodegradable packaging ramah lingkungan, di mana biodegradable packaging ini memiliki keunggulan sebagai bahan yang dapat terurai secara alami dan ramah lingkungan. Produk ini juga menawarkan kemasan biodegradable dengan berbagai bentuk, seperti kemasan kotak atau food box, mangkuk buah, gelas cup coffee, dan sedotan. Nah, produk ini memiliki keunggulan, yaitu yang pertama, ramah lingkungan, di mana packaging ini terbuat dari sari pati jagung yang dapat terurai dalam waktu yang singkat tanpa mencemari lingkungan. Yang kedua, bahan alami dan ramah lingkungan. Seperti yang saya jelaskan tadi di atas, bahwa packaging ini terbuat dari pati jagung yang dapat diperbarui atau terbarukan. Nah, segmentasi dari produk ini adalah yang pertama, UMKM. Usaha kecil memerlukan kemasan ramah lingkungan untuk produk mereka, terutama yang memiliki kesadaran akan kesehatan baik lingkungan maupun konsumennya. Yang kedua, coffee shop. Kedai kopi yang mencari alternatif kemasan untuk menyajikan produk mereka secara lebih keberlanjutan dan menarik bagi pelanggan yang peduli lingkungan dan kesehatan. Selain itu, dengan menggunakan biodegradable packaging ini juga menambah image dari kafe tersebut. Usaha ini juga menawarkan kemasan biodegradable yang ramah lingkungan dan dapat terurai dengan cepat. Selain itu, meningkatkan citra merek dan estetika penyajian produk UMKM dan coffee shop sebagai pelaku usaha yang peduli terhadap keberlanjutan dan lingkungan. Packaging ini akan didistribusikan langsung kepada UMKM dan coffee shop melalui pameran atau event. Selain itu juga menggunakan platform e-commerce dan media sosial untuk menjangkau pangsa pasar yang lebih luas. Usaha ini memperoleh pendapatan dari penjualan langsung kepada UMKM dan coffee shop, serta mendapatkan tambahan dari layanan konsultasi atau pelatihan mengenai keberlanjutan dalam pengemasan. Strategi pemasaran dari produk ini atau usaha ini yaitu yang pertama,
melalui konten media sosial dengan cara mengedukasi terkait dampak negatif dari plastik dan manfaat biodegradable packaging. Selain itu juga berkolaborasi dengan influencer yang peduli akan lingkungan. Yang kedua, menjalin kerjasama dengan pemilik UMKM dan coffee shop. Yang ketiga, melalui pemasaran digital dengan memanfaatkan media e-commerce dan media sosial seperti Instagram dan Facebook. Capaian yang diharapkan 3 tahun ke depan dari usaha kami yaitu pada tahun pertama yaitu menyelesaikan pengembangan produk dan melalui produksi kemasan pertama, membangun hubungan dengan 10 sampai 20 UMKM dan coffee shop sebagai pelanggan awal, kemudian mendapatkan sertifikasi ramah lingkungan. Kemudian tahun kedua, ekspansi ke lebih banyak kota dan daerah, memperkenalkan produk kepada 50 lebih coffee shop dan UMKM, meningkatkan kapasitas produksi untuk memenuhi permintaan pasar yang lebih besar. Kemudian di tahun ketiga yaitu menjadi pemain utama di pasar kemasan ramah lingkungan untuk UMKM dan coffee shop, mencapai target pendapatan yang stabil dengan model langganan dan pembelian massal. Kemudian memperkenalkan produk tambahan seperti kemasan untuk sektor lain seperti restoran, retail, dan lain sebagainya. Kemudian dampak lingkungan dan dampak sosial dari produk kami yaitu yang pertama dampak lingkungan. Menggantikan plastik sekali pakai dengan kemasan biodegradable, bisnis ini akan mengurangi populasi plastik dan meningkatkan tingkat daur ulang bahan-bahan organik. Hal ini akan berkontribusi pada pengurangan sampah plastik yang mencemari lingkungan serta mendukung pertanian jagung yang berkelanjutan. Kemudian dampak sosial, yaitu produk ini akan memberikan sosial bagi UMKM yang ingin beralih ke kemasan ramah lingkungan namun kesulitan menemukan alternatif yang terjangkau. Selain itu, bisnis ini juga membuka lapangan kerja baru di sektor produksi kemasan maupun pengolahan jagung. Nah, itu tadi merupakan penyampaian ide bisnis kami tentang solusi kemasan ramah lingkungan untuk mengurangi populasi plastik di dunia dengan alternatif biodegradable packaging. Saya sangat berharap bisa melangkah ke babak selanjutnya untuk membantu dunia bebas dari sampah plastik. Sampai jumpa di langkah berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.